الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن يعيد علينا من بركات ونفاحة في الدين الدنيا الآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Agung Jamek Malang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serta para pendengar di rumah yang budiman, mari di pagi hari ini kita senantiasa bertasyakur, memanjatkan syukur kehadirat Ilahi Rabbi atas limpahan rahmah, hidayah dan inayahnya kepada kita bersama, sehingga kita bisa melanjutkan kajian kita, taklim kita, mubahasah kita tentang kitab Bulughul Maram. Kebetulan kita sudah sampai hadis nomor 286, menjelaskan persoalan sifatus sholat. Jadi ciri-ciri sholat atau macam-macamnya sholat, yang sholat sunnah itu. Salat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, pengikut-pengikutnya termasuk kita bersama. Ibu bapak yang kami hormati, minggu yang lalu kita bicara bahwa sholat sunnah ini adalah sesuatu yang bagus untuk dilakukan. Terus sudah saya jelaskan macam-macamnya. Nah sekarang ini secara rinci, ini ada beberapa hadis, saya bacakan saja. Pertama, Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal, dari Ibnu Umar, hafiztu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya hafal betul dari Nabi ini asyra raka'atin, 10 rakaat. Itu salat-salat sunnah. Ini salat-salat sunnah, yang sunnah itu mengikuti salat-salat wajib. Kita katakan salat rawatib. Jadi kata Ibnu Umar, saya hafal betul, karena Ibnu Umar ini Abdullah bin Umar rajin jamaah. Ini salatnya raka'ataini qabla dzuhri, wa raka'ataini ba'daha, wa raka'ataini ba'dal maghrib fi baitihi, wa raka'ataini ba'dal isya fi baitihi, wa raka'ataini qabla subuh. Ini 10 rakaat itu apa? Yaitu pertama, ini 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat ba'da zuhur, 2 rakaat ba'dal maghrib, dilakukan oleh Rasul di rumah beliau, dan 2 rakaat ba'dal isya juga dilakukan di rumah beliau, dan 2 rakaat qabla subuh. Nih, qabla subuh, hadis muttafaqun alaih. Dalam satu riwayat ditambahi lagi wa raka'ataini ba'dal jumu'ah fi baitihi, ada 2 rakaat setelahnya salat Jum'ah juga dilakukan oleh Rasul di rumah beliau. Dalam riwayat yang Muslim, kana idza tala'al fajru la yusalli ila rak'ataini khafifataini. Rasulullah itu ketika fajar shadiq sudah masuk, beliau itu tidak sholat kecuali 2 rakaat qabla subuh atau qabla fajar. Jadi orang sholat fajar ya sholat subuh, qabla fajri juga qabla subuh. Itu dilakukan raka'ataini khafifataini. Ya, maksudnya cepat, ringan, tidak panjang-panjang. Ini hadis ini. Nanti banyak hadisnya. Nah,
saya bacakan ini maksudnya gini. Jadi memang sebelum ada sholat yang mengikuti sholat wajib yang kita kenal dengan nama sholat rawatib, ada qobliyah dan ada ba'diyah. Ada sholat yang punya ba'diyah, ada sholat yang tidak punya ba'diyah. Maksudnya Rasulullah tidak pernah sholat setelahnya sholat wajib itu. Nah, kenapa di sini dijelaskan reasoningnya? Kenapa ketika kita kok ada sholat qobliyah itu kenapa? Ini begini, karena hati seseorang itu selalu disibukkan dengan persoalan duniawi. Jadi orang itu, kita itu kan sholatnya sebentar. Sholat itu paling hanya 5 menit. Yang banyak itu kita itu, hati kita itu disibukkan listighali bidunya. Nah, ini syughul, sibuk dengan persoalan dunia, mencari harta, mencari uang, macam-macam bekerja ini. Nah, ini terus supaya orang-orang itu tidak lupa para tansa ini untuk tadabbur di dalam sholat itu, karena sholat itu kan ada syarat, ada mengatakan syarat sah, ini ada mengatakan syarat sempurnanya sholat, yaitu khusyuk. Nah ini padahal ada tuntutan khusyuk di dalam sholat. Nah ketika syughul macam ini, maka sebelum kadang-kadang setelahnya sholat itu disyariatkan sebelum masuk. Ini ada syuriat an-nawafil al-qobliyah. Jadi disyariatkan qobliyah itu sebelum ini ada sunnahnya. Supaya apa? Supaya sebelum masuk sholat wajib itu ada sholat sunnah dulu. Jadi hati kita ini sebelum masuk kepada inti, yaitu sholat wajib, itu ada pemanasan dulu. Mungkin ibarat mobil, ketika mau belajar berjalan persneleng 1 dulu, baru nanti wajibnya itu persneleng 4. Nah ini, jadi ini supaya liyakunal musalli ahlan liddukhul fi hadratir rabbi, supaya orang-orang itu layaklah ketika menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kalau tidak langsung wajib, mungkin orang nyusu bagaimana. Jadi ini siap betul, karena kita sebelum sholat wajib itu sudah ada sholat sunnah. Ini macam-macam. Nah, ini di samping itu, karena ada hadis gini, awwalu ma yuhasabu bil abd yaumal qiyamah sholatuhu. Ini. Jadi pertama kali besok yang dihisab oleh Allah dari kiamat pada seorang hamba adalah sholatnya. Fa in kana atamma kutibat lahu tamatan. Kalau memang hamba tersebut sudah menyempurnakan sholatnya, ya ditulis sempurna. Kalau wa illam yakun atammaha, kalau seseorang itu belum bisa menyempurnakan sholatnya, jadi sholat yang sempurna itu gimana? Ya syarat rukunnya dipenuhi, plus ada khusyuk dan khuduknya. Ini atamah. Kalau dia itu belum sempurna, qala Allahu li malaikati, malaikat itu Allah berfirman kepada malaikat, malaikat, ungzuru, coba lihat. Nah, sunnah. Hal tajiduna li abdi min tatawu'in, apakah hambaku itu yang kau hisab itu yang paling banyak yang bolong-bolong itu ada salat sunnahnya, pernah melakukan salat sunnah? Fatukammilu nabiya faridatahu, maka kamu bisa menyempurnakan
kewajibannya dia itu dengan sholat-sholat sunnahnya hamba ini. Jadi sholat sunnah itu fungsinya untuk menyempurnakan sholat-sholat wajib. Kalau memang sholat wajib itu ada bolong-bolongnya. Bolong maksudnya itu mungkin kurang khusyuk, mungkin begitu, mungkin macam-macam. Itu bisa disempurnakan dengan sholat-sholat sunnah. Ini. Jadi fatukammiluna biya faridatahu. Nah, summa zakat kadzalik. Jadi pertama itu sholat, kemudian zakat. Zakat juga demikian juga. Dia zakatnya sudah sempurna. Enggak. Kan zakat itu kan ada, nanti kita bicarakan, ada khaul, ada nisab, jelas itu. Sempurna tidak? Kalau tidak, ya sedekahnya sunnah itu sedekah tatawu, karena zakat itu sedekah yang wajibah, yang sedekah tatawu itu juga menyempurnakan zakat atau sedekah yang wajib yang kurang sempurna. Ya. Summa tu'khadul a'mal ala hasabi dzalik. Jadi kemudian amal itu diambilnya. Jadi tu'khadul amal itu ala hasab, menurut hitungannya. Jadi kalau kurangnya berapa diambilkan dari itu, fungsinya sholat sunnah. Oleh karena itu jangan kita abaikan. Kalau dari hadis tadi itu hanya 10, ya kan, 10. Nah, ya, nanti banyak, 10 rakaat. Dan 10 rakaat itu ada yang dilakukan di rumah, ada yang dilakukan di masjid. Jadi sholat sunnah itu di sini yang rak'ataini ba'dal maghrib fi baitihi, rak'ataini ba'dal isya fi baitihi. Jadi 2 rakaat ba'dal isya dilakukan di rumah beliau, 2 rakaat ba'dal maghrib juga dilakukan di rumah beliau. Itu kalau kita tidak ada taklim. Kalau di sini kan ada taklim, maka bagus. Nah, kalau ada taklim ya sholat aja di masjid. Nah, jadi karena ada taklim. Kalau tidak ada, pulang sholatnya di rumah. Itu mungkin sesuai dengan sabda Nabi, zayyinu buyutakum bis sholati wa tilawatil Qur'an. Hiasilah rumahmu itu dengan sholat dan membaca Quran. Maksudnya sholat apa? Ya sholat sunnah. Kalau sholat wajib yang bagus dilakukan di masjid, yang bagus dilakukan di masjid untuk menampakkan syiar Islam. Nah, syiar penting. Syiar itu tanda-tanda kebesaran itu penting. Jadi ketika ada undangan datang geruduk-geruduk itu luar biasa. Itu namanya syiar. Itu penting. Nah, ya, ini. Jadi terus yang ada catatan di sini ini kana idza tala al-fajru la yusalli ila rak'ataini khafifataini. Jadi kalau salat qabla subuh itu khafifataini, tidak panjang-panjang, 2 rakaat cukup. 2 rakaat cukup. Sudah. Nah, terus hadis berikutnya, ini aja penguat saja, tak bacakan, nanti kesimpulannya di belakang insyaallah. An Aisyah radhiyallahu anha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u arba'an qabla dzuri wa rak'ataini ba'dal ghadati rawahu qabla ghadati rawahul Bukhari. Ini dari Aisyah bahwa Nabi itu tidak pernah meninggalkan layadau, tidak meninggalkan 4 rakaat salat qabla zuhur dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Itu tidak pernah ditinggalkan oleh Rasul. Nah, tadi kan ada berapa? 10 rakaat. Ini ada 2 salat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan Nabi. Ini menunjukkan ta'aqqudus sunnah, muakkad ini. Jadi ini
Ya sunnah ini sunat muakkadah, jadi ada 4 rakaat qoblal zuhur dan 2 rakaat sebelum subuh. Ini tidak, saya teruskan aja. Ini nanti banyak, soalnya hampir sama. Wa anha, dari Aisyah lagi, ya ini. Qalat lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in min nawafil asyaddu ta'ahudan minhu ala rak'atayil fajri muttafaqun alaih. Ada hadis penguat lagi dari Aisyah juga. Beliau berkata, Nabi itu katanya tidak ada pada Rasul ini satupun sholat sunnah yang lebih diperhatikan oleh beliau melebihi sholat rak'atayil fajr, melebihi sholat 2 rakaat qoblas subuh. Jadi tekanannya tinggi, 2 rakaat qoblas subuh. Kalau tadi itu Nabi tidak pernah meninggalkan, ini kata Aisyah juga. Kalau kata Aisyah lagi, ini Nabi tidak ada sholat sunnah yang paling lebih diperhatikan oleh Nabi. Sholat sunnah itu melebihi 2 rakaat sebelum fajar. Ini. Bahkan di dalam hadis lain dikatakan gini, rakaatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar itu lebih bagus daripada dunia seisinya. Iman kan. Jadi dunia seisinya itu dibanding dengan rakaat al-fajri 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik 2 rakaat sebelum subuh. Jangan sampai kalau gitu kan, jangan sampai kita tinggalkan ini. Dan lagi yang masyarakat sering tidak tahu, sholat fajr, qoblal fajr itu bukan sebelum sebelum masuk subuh, tidak. Fajr itu ya subuh, sholatul fajr ya sholat subuh. Ini. Nah, di sini dijelaskan di dalam hadis lain, ya, ini. Jadi dari petunjuknya Nabi ini tak bacakan fikul hadis taqidu rak'atayil fajri wa azmu sawabihima. Muakatnya, dikukuhkannya 2 rakaat salat fajar dan besarnya pahalanya. Wa uluwi martabatima, dan tingginya martabat 2 rakaat salat subuh itu di dalam fadilah. Ini. Wa qad kana min hadihi, ini ada termasuk petunjuk Nabi yaqra'u fiha bil kafirun wal ikhlas. Nabi membaca surat setelahnya Fatihah itu surat Ikhlas, Fatihah, surat Qul ya, dan surat Kafirun dan surat Ikhlas. Nah, ini rakaat pertama surat Fatihah Kafirun, rakaat kedua salat Fatihah, kemudian salat Ikhlas. Ini Nabi betul-betul sangat memperhatikan. Nah, ini. Terus ulama juga berpendapat, ya. Kalau tadi ada kata-kata kana la yada'u, tidak pernah meninggalkan. Ini kok apa tidak wajib itu? Itu tidak. Walaupun Nabi itu tidak pernah meninggalkan. Ini kan arba'an qabla zuhri. Nah, 4 rakaat sebelum zuhur itu tidak menunjukkan qabla zuhur itu wajib. Hanya menurut muakkad. Yang menunjukkan bahwa itu tidak wajib, ya banyak, ya. Salah satu di antara ada hadis ini dengan hadis yang tadi. Nah, ya, yang tadi yang dari Ibnu Umar, hafidzu minan Nabi kan rak'ataini qabla zuhri. Tadi 2 rakaat. Di sini kok 4 rakaat. Berarti kalau jumlahnya itu tidak sama, itu menunjukkan bahwa rak'atai qabla, salat sunnah qabla zuhur itu tidak
wajib. Karena itu ada 2, di sini ada 4. Berarti menunjukkan tidak wajib. Karena boleh 2 juga cukup, 4 juga tidak apa-apa. Nih sama dengan ini loh. Nah nanti ketika kita bicara sholat ini jamaah, as-sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi bisab'in wa istrina darajah. Sholat jamaah itu lebih bagus daripada sholat sendiri dengan 27 kali. Ada kelebihan kan? Ada. Jadi ada sholat jamaah itu lebih bagus 27 kali. Berarti kalau tidak jamaah masih juga mendapat. Berarti jamaah itu hukumnya tidak wajib, hanya hukumnya sunnah. Ini menurut qaul Syafi'i, qaul yang jadid yang qadim mengatakan jamaah itu fardu kifayah. Masih nanti. Nah, ini hadis lagi hampir sama. An Ummi Habibah, ini Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Ummi Habibah itu istri Nabi. Qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini beliau mendengar dari Rasul begini. Man shalla isnatai asrata rak'atan fi yaumihi wa lailatihi bunyalahu bihinna baitun fil jannah. Loh, barang siapa sholat sunnah rawatib ini 12 rakaat sehari semalam. Loh, tadi kan hadis yang awal itu 10. Ini 12. 12 rakaat sehari semalam ini bunyalahu bihinna, maka orang tadi akan dibangunkan dengan 12 rakaat tadi baitun fil jannah, rumah di dalam surga. Jadi kalau kita mau sholat ini insya Allah nanti ada. Jadi kalau dibangunkan rumah dalam surga bukan hanya man bana masjidan. Jadi kan ada hadis man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Tidak hanya bangun masjid tok. Ya, sholat sunnah juga iya. Barang siapa sholat sunnah 12 rakaat sehari semalam, dengan 12 rakaat itu Allah akan membangunkan kita rumah nanti di surga. Kan iman itu. Rawahu Muslim. Nah ini tatawuan. Sholatnya jelas sholat sunnah. Karena sholat wajibnya jelas 17 rakaat. Ini tidak boleh tawar kalau sholat wajib itu. Nah sekarang 12 itu apa? Ini arba'an qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur, raka'ataini ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur, raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, wa raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelahnya salat isya, wa raka'ataini qabla salatil fajri, dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Nih ini ada hadis dari Ummi Hubaibah. Ini Ummi Habibah. Tapi juga ada riwayat lain. Man hafadha ala arba'in qabla dhuhri wa arba'in ba'daha harramahullahu ta'ala 'alan nar. Barang siapa selalu menjaga 4 rakaat sebelum sholat zuhur dan 4 rakaat setelah sholat zuhur, maka Allah akan mengharamkan dirinya untuk masuk neraka. Ini 4 rakaat. Jadi qabla zuhur 4 rakaat, ba'da zuhur 4 rakaat. Berarti kalau digabung dengan hadisnya Ummi Habibah menjadi 14. Karena Ummi Habibah tadi hanya 4 rakaat qabla zuhur, 2 rakaat ba'da zuhur. Nah ini terus kita kadang-kadang terus bagaimana kita nek kados ngaten niki sing apik niki ikut kaidah.
maka al-ajru bi qadrit ta'ab, maka na aksara fi'lan kana aksara sawaban. Sesuatu yang banyak aktivitasnya, lebih banyak aktivitasnya, pekerjaannya juga makin banyak pahalanya. Jadi lebih banyak kita lakukannya lebih banyak. Kalau ingin lebih banyak ya maksimal. Qabla zuhur 4 rakaat, qabla zuhur 4, ba'da zuhur 4 rakaat. Menurut hadisnya Ummi Habibah dari yang diriwayatkan oleh Imam 5 selain Bukhari Muslim 5 itu orang yang sholat itu diharamkan dirinya dari api neraka. Kalau hadisnya Ummi Habibah tadi 12 rakaat sehari semalam itu fi yaumi wa lailatihi, itu orang itu nanti akan dibangunkan rumah di dalam surga. Nah, terserah kita sekarang pilih yang mana. Nah, sekarang kadang-kadang kita jadi persoalan teng jamak ini ada. Nah, ini ada lagi 1 ini. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahimallahu ra'an shalla arba'an qoblal asri. Loh. Oh, berarti kalau tadi 2 rakaat, ini tambah 4 rakaat. Qoblal asri 4 rakaat. Berarti jadinya 14 16. Kalau tambah 16. Karena 4 rakaat setelahnya sebelum sholat asar. Tadi kan ada 2 rakaat saja, ini 4 rakaat. Menurut riwayat Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Jadi qoblal asari 4 rakaat. Itu Allah akan belas kasihan kepada orang yang sholat 4 rakaat sebelum sholat asar. Jadi ini 4 rakaat. Jadi kalau dijumlah banyak. Jadi ini jadi terserah nanti kita ini banyak, nanti kesimpulannya tak baca ini biar tahu hadisnya dulu. Kemudian yang berikutnya An Abdillah bin Mughaffal al-Mazni adalah Muzani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu qabla al-maghrib summa qala fi salisah liman syaa. Jadi sholatlah kamu semua sebelum maghrib. Sholat sebelum maghrib. Jadi ada sholat sebelum maghrib itu. Tapi oleh Rasulullah dikoyiti liman syaa, bagi siapa yang mau. Kenapa kok Nabi mengkoyiti liman syaa? Karohiyata ayat takhidahan nas sunnatan. Ini karena Nabi itu takut kalau kalau masyarakat menganggap itu termasuk persoalan-persoalan sunnah yang selalu dilakukan. Liman syaa ini. Jadi sunnatan itu sunnah yang selalu dilakukan. Tariqatan ma'lufatan, ini maksudnya ini la yatakhallafuna anha wa yuwadzibuna 'alaiha faqad yuaddi ila fawatil waqti. Karena itu kalau dianggap sunnah yang harus dilakukan, karena kalau Nabi sudah melakukan biasanya masyarakat selalu melakukan, itu dikhawatirkan kalau nanti sholat maghribnya itu jadi hilang. Karena apa? Waktunya sholat maghrib itu kan ada mengatakan yang amat sangat pendek sekali. Jadi cukup untuk yang kalau jadi ini cukup untuk ini kalau azan wudu siap-siap kemudian sholat 5 rakaat itu waktunya maghrib sudah habis. Kan pada itu aja azan wudu, adzan, iqamah, berangkat ke masjid. Ya, kalau ke masjid, di masjid itu terus sholat 5 rakaat, itu maghribnya 3 rakaat tambah 2 rakaat ba'dal maghrib, itu sudah habis waktunya sholat
maghrib. Itu menurut pendapat Imam Syafi'i kalau yang jadi. Kalau yang qadim tidak. Yang kalau qadim itu yang dipakai oleh Imam Syafi'i. Kalau qadim itu mulai dari ghurubus syamsi, matahari itu terbenam, sampai mega merah yang ada di barat itu hilang. Itu yang kita pakai. Waktunya biasanya sekitar 1 jam, kurang lebihnya 1 jam atau 3/4 jam. Jadi kalau ngaji ba'dal maghrib biasanya sekitar 3/4 jam itu sudah masuk waktu isya. Ini karena ini dikatakan liman sya'a itu karena apa? Itu takut dikoyiti, ada koit liman sya'a itu khawatir kalau orang-orang itu sangat memperhatikan qoblal maghrib sehingga nanti waktu maghribnya kehabisan. Ya kalau bisa di awal waktu, mungkin karena dia suhul macam-macam, sholat sunnah dulu, terus nanti waktunya maghrib itu habis. Mungkin oleh karena itu banyak tempat kalau maghrib itu tidak sholat ini, tidak tidak melakukan sholat qoblal maghrib. Jadi lebih baik mereka langsung melakukan sholat maghrib. Padahal hadis ini riwayatnya Bukhari. Ini awal sholat maghrib buatan apa-apa ini. Wa fi riwayatin Ibnu Hibban anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam shalla qoblal maghrib raka'ataini. Ini menurut Ibnu Hibban. Wali Muslimin, dari riwayat Muslimin, Adi bin Abbas radhiyallahu anhu qala kunna nusalli rak'ataini ba'da ghurubi syamsi. Kami ini sholat 2 rakaat setelahnya matahari terbenam. Wa kana Nabi yarana, ketika itu Rasulullah melihat kami. Falam ya'murna walam yanhana, tapi tidak memerintahkan kami, juga Nabi tidak melarang kami, dibiarkan sholat ya dibiarkan. Jadi tidak melarang juga tidak tidak melarang juga tidak menyuruh. Nah ini coba saya bacakan fikul hadisnya. Enggak ada ya, fikul hadisnya enggak ada faedahnya ada. Ini sholat qoblal maghrib. Oleh karena itu ada beberapa tempat, ada yang sholat, ada yang tidak, terserah saja. Karena itu menunjukkan mungkin ta'aqqudnya ini ringan sekali. Jadi tidak termasuk sholat yang muakkadah. Soalnya tadi walam ya Nabi itu yarona, tapi lam ya'murna walayan, tidak memerintahkan juga tidak menyuruh. Kita lakukan tidak apa-apa. Nah ini yang mau saya bacakan ya. Yustafadu min ahadis al-mutaqaddimah. Beberapa hadis yang lalu tadi bisa disimpulkan. Jadi biasanya ulama-ulama itu dari hadis banyak dikumpulkan. Jadi kalau hanya satu kan nanti patok bangkrut. Wah hanya ini tok. Nah, nanti karena hadisnya seperti tadi, Nabi itu hanya ini. Nabi tidak meninggalkan tadi arba'an qabla dzuri wa raka'ataini ba'dal ghadati. Jadi jangan-jangan hanya 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum subuh. Yang lain tidak, karena tahu hanya hadis ini. Padahal hadisnya itu banyak. Loh, dari beberapa hadis ini kita bacakan, yustafadu minal ahadisil mutaqaddimah anna majmu'an nawafil allati qabla sholatil faridah wa ba'daha, ya. Bahwasanya sholat sunnah sebelum sholat wajib dan setelahnya sholat wajib, dari disimpulkan dari hadis tadi banyak. Ini jumlahnya isruna rakaatan, ada 20 rakaat. Kalau disimpulkan tadi qabla dzuri dan ba'da dzuri sama masing-masing 4 rakaat. Ba'dal asrinya qoblal asrinya 4 rakaat. Ada juga sholat qoblal maghrib. Ini jumlahnya ada ini. Nah, ini
Ini berapa? Arbaun qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur, wa arbaun ba'dahu, 4 rakaat setelah zuhur. Jadi sebelum zuhur 4 rakaat, setelah zuhur 4 rakaat, wa arbaun qabla asri, 4 rakaat sebelum sholat asar, wasnani qabla maghrib, 2 rakaat sebelum sholat maghrib, wasnani ba'dahu, 2 rakaat ba'dal maghrib, wasnani ba'dal isya, 2 rakaat setelahnya sholat isya, wasnatani qoblal fajri, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ini jadi ini jumlahnya ini dari hadis tadi. Nah, wa ilaika aqwalul a'immah fi dzalik. Kita boleh sekarang. Jadi kalau hadis tadi ada beberapa hadis itu kesimpulannya ke situ. Nah, ini akan ditunjukkan kita pendapat-pendapat imam mazhab 4 tentang itu gimana. Nah, ini kalau menurut Imam Ahmad bin Hambal, anna adadas sunat ar-ratibah asratun. Jadi kalau menurut Imam Madzhab Hambali, dari 20 itu beliau hanya mengambil 10. 10 itu apa? Rak'atani qabla dhuhri, rak'atani 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya zuhur, 2 rakaat sebelum maghrib, ya, terus 2 rakaat setelahnya isya, 2 rakaat sebelum subuh. Hanya itu. Kalau menurut Imam Ahmad. Saya ulangi, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya zuhur, 2 rakaat setelahnya maghrib, 2 rakaat setelahnya isya, 2 rakaat setelahnya subuh. Jadi hanya ngambil 10 rakaat. Beliau itu Imam Ahmad bin Hambal berdasarkan hadisnya Ibnu Umar tadi, yang dia hafid menghafalkan dari Nabi 10 rakaat. Ini jadi dasarnya beliau mengambil hadisnya Ibnu Umar yang hafidzu minan Nabi asra rakaatin. Itu yang dibuat pedoman Imam Hambali. Jadi dari beberapa satu. Oke. Nah, sekarang ini kalau menurut Imam Syafi'i, inna sunanar ratibah sittata asara. Kalau menurut Imam Syafi'i itu 16. Ya, 16 apa? Arbaun qabla dhuhri, 2 rakaat sebelum zuhur, rakaatani ba'daha, 2 rakaat setelahnya zuhur, wa arbaun qabla asar, 4 rakaat setelahnya asar, wa rakaatani ba'dal maghrib, 2 rakaat setelahnya maghrib, wa rakaatani ba'dal isya, 2 rakaat setelahnya salat isya, wa rakaatani qabla salatil fajri, dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Ini. Nah, Imam Syafi'i ini mau berpedoman dengan hadisnya Ummi Habibah tadi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Tirmidzi, dan hadisnya Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi. Jadi sudah menggabungkan beberapa hadis. Jadi kalau Imam Syafi'i 16. Kalau menurut Abu Hanifah, beliau hanya 12 rakaat. Ya, yaitu berapa? 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya zuhur, 2 rakaat setelahnya maghrib, 2 rakaat 2 rakaat setelahnya isya, 2 rakaat sebelum subuh. Ini jadi dia ada 12 rakaat. Ya, beliau itu ya
hadisnya Ummi Habibah tadi. Nah, kalau menurut Imam Malik 14. Jadi kalau Imam Ahmad niku 10, jadi Imam Syafi'i niku 16, nek Imam Abu Hanifah 12, Imam Malik 14. Sing paling kata Imam Syafi'i. Mang terkenal di Imam Syafi'i itu dalam persoalan ibadah amat sangat teliti. Ini kalau ini berapa? Ya beliau mengatakan ini ada tuh 4 ragbatul 2 rakaat salat fajar, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat setelahnya maghrib. Nah, ini Imam Malik itu berdasarkan amalu ahlil Madinah, karena orang-orang Madinah melakukan itu. Nah, terus kita gimana? Ini terserah kita, karena waktu-waktu itu saya katakan kemarin tidak termasuk waktu-waktu yang diharamkan bagi kita untuk melakukan sholat. Tidak apa-apa, karena tidak termasuk waktu-waktu yang diharamkan untuk melakukan sholat. Nah, jadi kan qobla, kalau waktunya cukup ya tidak apa-apa ba'dal maghrib, qoblal maghrib tidak apa-apa ba'dal maghrib. Malah kadang-kadang orang melakukan kan sholat qoblal isya. Nek tembrikan enggak ada hadisnya sama sekali ba'dal qoblal isya, sing wonten ba'dal isya. Malah nek ba'dal qoblal maghrib ada yang hadisnya itu. Nah, kalau nanti sholat yang lain-lain itu dasarnya mana? Ya, yaitu mungkin dasarnya yang tadi. Ketika hadisnya yang pertama itu hadisnya siapa? Rabi'ah bin Malik al-Aslami, yang ditawari oleh Nabi, wis minta apa saja kepada aku, katanya Nabi kan kemarin itu. Terus Umi Rabi'ah pinter, saya ingin Rasulullah bersama kamu di surga. Kon jaluk kepengin bareng karo Kanjeng Nabi di surga. Nabi terus ngomong, wis jaluk yang lain. Enggak, Rasul, permintaanku ya hanya itu. Enggak mau minta yang lain, minta ning donya enggak kepengin. Sing dikepengin pokoknya di surga bersama-sama dengan Nabi. Napa jawab Nabi? Fa inni ala nafsik, tolonglah kalau gitu. Tolong diriku untuk bisa kamu itu bisa untuk pada dirimu itu untuk melakukan permintaanmu itu, tolong ya, tolong saya. Caranya gimana? Kamu tadi bikas radis sujud dengan banyak melakukan sholat. Jadi insya Allah, nah, kalau kamu banyak melihat ini bikas sholat, maksudnya sholatnya adalah sholat sunnah. Lah kemarin sudah saya katakan. Jadi sholat sunnah itu selama tidak dalam waktu-waktu yang haram itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Atau tidak apa dilakukan makin banyak tidak apa-apa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatikal muqarrabin. Allahumma arzuqna wa auladana wa talamidana wa dhurriyyatina uluman nafi'ah wa amalan mutaqabbala, rizqan halalan tayyiban barakan fid din dunya akhirah. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.